Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Masih di currency teman-teman. Saat ini di dolar UK ya, dolar Canadian. So secara technical dia satu dia turun. Kemudian ya tentu kalau kita melihat secara risk reward ratio, ya paling sulit itu memang menentukan satu risk reward ratio. Artinya gini, maksud saya yang dimaksud dengan sulit adalah uh, kalau kita mau menentukan risk reward ratio yang yang pas, artinya katakanlah risk reward ratio 1:2, maka setidaknya kita harus mengetahui harga atas, harga bawah. Ya, dengan begitu maka dengan 1:2 ini bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, tergantung 1:2 itu kita pakai di poin berapa, artinya risikonya berapa, kemudian rewardnya berapa. Kalau 30-60 maka ya setidaknya dengan 30-60 kita sudah, seperti contoh di sini ya, langsung aja kita contoh di sini. Di sini kita pakai kalau saya biasa saya ini yen ya, yen itu sekitar 40-80 ya, 40 80 ini. Maka ya ini turunnya dia harus TP harus 80 poin baru kita profit. Padahal terkadang juga apa enggak sampai di sini yen sudah kadang-kadang 40-30 seperti ini. Nah, ini kan 40 ya. 40-80. Oke. Jadi uh, harus melihat atau pandai-pandai melihat potensi kayak 30 ya, 30 maka 30-60 ya. Di sini juga ada 30-60. Artinya 30 losses dan 60 TP. Gitu. Nah, ini yang saya yakin cukup sulit untuk bisa dipraktekkan ya, katakanlah gitu. Kita harus benar-benar cari yang benar-benar katakanlah satu trading system yang benar-benar ciamik, katakanlah gitu ya. Padahal enggak semua trading system itu bisa seperti itu. Kayak gini ya, ini 36, ini sebetulnya 30-60 sebetulnya hampir TP gitu loh, hampir TP tapi tetap hasilnya kan TP. Nah, ya. Kalau kita resikokan 30-60 atau 1:2, maka 50 kali 100 kali trade, 50 losses 50 winning, hasilnya masih masih tetap profit hasil akhir. Tapi kalau sudah menginjak ke 70 ya, 70 kali losses artinya 210 2100 ya, 2100 70 kali 30 maka hasilnya 2100. Ini losses dibanding 30 kali 60 ya. Ini 1800. Jadi dengan 70 kali losses, 30 kali winning, kita masih rugi sekitar 300-an. Masih rugi 300-an. Oke, jadi winningnya kita 60, lossesnya kan 30 poin. Kita masih rugi dalam satu rentang mungkin 1 bulan katakanlah ada 100 kali trade lah, 100 kali, anggap aja 100 kali trade ya. Padahal kalau kita melihat bahwa TP 60 itu atau TP ya
Kalau kita pakai 30-60, TP 60 itu sebetulnya enggak terlalu tinggi gitu loh. Tetapi SL30 itu yang terlalu rendah kalau menurut saya. Jadi hampir mungkin bisa dibilang akan sering kena SL30. Sehingga ini akan menjadikan risk reward ratio kita mungkin sedikit sedikit berdarah lah katakanlah gitu. Walaupun kita di sini pakai yang namanya lower higher high, lower low, kemudian higher low dan lower high, ini seperti ini kita pakai ini bukan berarti ini adalah posisi atau penempatan posisi yang nyeret kayak gini. Awalnya udah di sini, ini lower low, kemudian diseret, nyeret lagi, seret lagi, ya. Nah ini kalau kita tempatkan TP buy di sini, ini sudah kena SL, ya. Buy di sini pun, ya kita lihat dulu buy di sini harusnya, nah ini 30-60 kena SL gitu loh. Ini sudah kena SL, guys. Sehingga harus benar-benar cari yang akan sering kena SL katakanlah gitu, akan sangat sering kena SL. Nah, kayak ini. Ya ada bullish engulfing ya, kita buy 30-60. Nah, set. Belum kena tipis dia sudah turun. Ini belum tipi nih, dia sudah turun price. Padahal cuman berapa, 60 poin ya, 60 poin. Kita sell di harga ini. Oke. Nah ini baru tipi. Jadi kalau overall kita pakai di sini, maka 2 kali SL 1 kali TP, sudah BEP ya, BEP break even point dari rentang pergerakan seperti ini, dari rentang pergerakan seperti ini kita akan hasilnya akan BEP. Sehingga saya sendiri lebih suka mempergunakan hedging posisi, atau sebelum open kita tunggu di M15 nya, buy stop sell stop, mungkin saya lebih sering buy stop sell stop ya daripada buy limit selling gitu ya. Kayak gini saya tunggu mungkin 5-10 poin kemudian selling, atau paling tidak sudah ada di M15 bearish enggal bullish bearish itu sudah cukup. Kayak gini ini ini bullish bearish ini sudah bearish engulfing sudah cukup ini untuk bisa melakukan satu opsi trading. Nah kalau diseret seperti ini kita menyeret seperti ini, sama kita carinya juga di bullish dan bearish engulf gitu loh. Kita carinya di sini. Kita close dulu. Nah, ini caranya kita juga di bullish dan bearish engulfing juga. Cuma memang ini saya lebih suka memakai yang namanya hedging posisi gitu. Kayak gini ya. Ini 30 sudah hedging aja. Jadi 30 kita ada bullish engulf, kita buy ya. Ada bullish engulfing lagi. Sini ada bullish, kita buy. Sama 30. Tetap 30-60. Risk reward rasionya. Nah, kalau kita mempergunakan ini teman-teman, pakai cara seperti ini ya. Pakai indikator yang sudah ada ini. Ini indikatornya adalah SMC, Smart Money Concept ya. Smart Money Concept SMC.
ini kita trading harus satu arah, artinya harus pertama satu arah, yang kedua kecuali berlawanan berarti sudah hedging, kena hedging. Yang kedua jangan banyak pair, mungkin 2-3 cukup, atau satu pair cukup gitu, satu pair saja cukup, tidak usah terlalu banyak pair. Karena kita melihatnya apa? Kita melihatnya di sini di M15 ya. Di M15 kita pakai lepas, close sell lagi, kemudian 30, kemudian ini close lagi seperti itu. Jadi tetap di sini buy ya, di sini hedging, naik ada lower high muncul, lepas, kita sell di sini ya. Kemudian ada higher low muncul, ini di close, ini buy, ganti buy, kan gitu. Terus seperti itu. Nah, kalau muncul dua, di sini ada buy, kemudian muncul seperti ini, bisa ini langsung sell. Harapannya seperti ini tadi, ya. Jadi seperti ini tadi. Harapannya seperti ini. Jadi di sini selling, ya, di sini selling. Ya, sorry, di sini selling kan. Kemudian dia turun, ada ini ada lower low di sini. Ini sell, ini langsung buy tanpa melepas ini. Saya terkadang seperti itu. Jadi saya posisi hedging seperti ini, sehingga ketika dia terseret seperti ini, saya nambah tetap, saya tambah dengan ini harus ada. Cuma saya kan sudah punya tabungan plus ya, profit yang plus. Jadi ketika dia diseret seperti ini, saya nambah posisi, ada hedging posisi, nambah lagi, ada hedging posisi, seperti itu. Dan kalau saya sudah melakukan seperti ini, maka saya tidak pakai di banyak pair, mungkin 2-3 pair cukup. Gitu. Biasanya ya di UK, kemudian di Euro New Zealand kayak gitu. Bahkan trading GBP USD saya sangat jarang sekali untuk trading pair ini. GBP USD itu sangat jarang saya trading, kan saya justru memilih pair-pair yang mungkin eksotik lah, kayak gini, Euro New Zealand kayak gini. Ya. Jadi di sini ini adalah lower low-nya, kita punya lower low di sini. Nah, H1 ini bisa dipakai untuk sebagai ini alat bantu juga gitu. Alat bantu juga. Artinya apa? Ini M15. Jadi ini kalau di H1 bedanya aku kasih tanda panah ke atas ke bawah ini. Ini berarti H1. Ya, ini H1. Kalau bendera berarti M15. Nah, di sini sudah ada tanda panah 1, sementara harga belum menunjukkan higher high atau lower high, sehingga ini ada, ini ke break, berarti dia ke break, punya yang kedua, dia ke break, ini ke break ya, harganya ke break, nah, baru kemudian naik gitu. Nah, kalau mau ngintip yang harga open sell-nya, intip aja kayak gini ya. Ini kan sepertinya kan ini sudah higher ya. Sebenarnya dia sudah higher di sini. Ini saya lebih cenderung saya akan open sell ketika dia break di FHG ini. Ini fair value gap-nya. 90% dia akan ke fair value gap ke harga ini. Kisarannya adalah di 7622. Kisaran itu. Sekarang 7606. Jadi saya lebih suka akan selling di harga itu, di fair value gap ya. Oke, kurang dikit lah dia naik. Nah, ini ngintipnya di M5 seperti biasa. Kita ngintipnya di sini apa? COC aja kita intip. Ini seperti ini, ada COC ini. Kita intip di sini, COC-nya kita intip. Ya, penting karena kita ngintip COC itu penting. Nah, kalau sudah seperti ini, sebetulnya bisa juga sell di sini. Ini Euro New Zealand ya. Kalau Euro New Zealand biasanya saya pakai 40. Nah,
46 40 80 biasanya kan Euro New Zealand agak panjang biasanya. Hedging saya di Euro New Zealand biasanya agak panjang. Ini bisa sell di sini. Atau kalau belum sell ya sell stop. Itu. Jadi menyamakan antara all time frame teman-teman. Ketika kita trading kita samakan all time frame-nya. H1-nya all time frame tidak perlu di sampai H4 boleh, sampai H4 pun juga bisa. H4 di sini sudah ada ini ya, higher high ya. Jadi sampai H4 bisa. Tapi kadang saya cuma H1 aja itu. H1 L15 yang lebih sering karena saya lebih sering suka scalping ya. Daripada long term ya scalping aja. Keluar masuk seperti itu. Istilahnya kita nimbun sedikit-sedikit tapi hasilnya banyak. Toh juga salah sih kita hedging kan gitu. Kayak gini sini. Di sini ada higher high di H1. Di H1 higher high. M15 harus ada higher high di atas. Sudah ada. M5 ini higher high-nya juga harus di atas. Nah, terus kalau M3 bisa langsung M1 pun juga bisa. Nah, ini langsung M1 pun juga bisa. M1. Nah, ini harus seirama gitu loh, harus seirama. Jangan semuanya higher high ya. Tapi ini masih lower low, mungkin di sini lower low. Jadi sudah ada higher high, lower low, masih running lower low. Ya ini tunggu dulu sampai ada higher high di M1 baru kemudian selling kan gitu. Jadi biar semuanya seirama. Semuanya. Nah kalau misalnya di M5 masih menanggung posisi higher low ya, higher low masih running, belum ada higher high, ya tunggu saja sampai higher high-nya rilis baru kemudian kita bisa selling kayak gitu ya. Jadi keputusan ini multi time frame ini penting untuk menentukan di mana kita bisa melakukan opsi selling, kemudian bisa melakukan opsi buying gitu. Dan kelemahannya saya katakan ini kelemahannya. Kelemahan pakai trading system seperti ini ya. Kayak yang saya sampaikan di UCAT tadi, USD. Nyeret kadang dia. Ya. Kadang kalau sudah nyeret itu sebenarnya benar. Opennya yang dilakukan adalah mana tadi? GBP USD. Nah, kayak gini. Sebenarnya benar. Kita selling di sini. Ini jelas selling sudah. Ini sudah jelas selling ya. Setelah higher low ada lower high, kemudian ada gatur. Ini benar. Tapi setelahnya ini loh yang jadi kelemahan di sini. Nyeret dia kadang, seret gitu. Ya ini kita harus bisa avoidnya gimana? Avoidnya ya kita pakai hedging posisi mau ndak mau. Bullish bearish kita selling atau buy ya. Buy sellingnya tetap di bullish atau bearish engulfing atau menunggu di COC silahkan. Yang lebih aman memang di bullish bearish engulfing, ini paling aman di situ. Nah ini nyeret terus ini, beberapa kali nyeret. Di sini ini ada bullish engulfing, keseret lagi naik. Ini tidak ada bullish engulfing kan. Seret baru di sini ada bullish engulfing lagi, buy lagi di sini, keseret lagi. Di sini ada bullish engulfing lagi, buy lagi. Itu. Toh juga nanti harga akan naik gitu loh. Lah, biasanya harga naik seperti ini, terkadang dari sini ada lower high, dia akan langsung terus jatuh. Tapi kita sudah benar, artinya benar apa? Ini kita sudah open sell di sini. Jelas sudah open sell. Karena ada lower high, ada bearish engulfing, ada lower high, itu pasti, ya kan? Pasti ada bearish engulfing, tidak mungkin tidak. Ada lower high, kita sudah sell di sini. Ya udah, nanti kalau harga turun seperti, contohnya adalah di Canadian Yen. Di Canadian Yen ini bisa nyeret cukup panjang. Saya kasih harga seretan di sini, ya.
ini kita sudah benar opennya, ini benar kita open di sini, ini ada higher low jelas buy, di sini ada bullish engulfing jelas buy, ini tidak mungkin sell, jelas buy. Jadi nah masalahnya adalah setelah ini dia naik kan, mungkin di sini ada higher high, keseret sudah ya. Terus kalau sudah keseret ini kan sudah punya tabungan ya, kita open sell di bearish engulfing, tiap bearish engulfing kita sell bisa. Sini ada bearish engulfing sell ya, tunggu aja ini terlalu dekat, atau di sini sell ada bearish engulfing ya itu. Nah nantinya ketika harga turun seperti ini ya kita ikut, kemudian di sini ada higher low ya kita ikut buy, mau tidak mau harus sesuai dengan indikatornya, kita ikuti buy aja, ngapain kita sell di harga sini, tidak perlu, karena di sini ada higher low, sudah rilis higher low, kita ikut buy sehingga harga naik. Jadi kita sesuai apa, sesuai yang di mainkan oleh price. Ya di sini sell ya kan, ada higher low sudah buy, ada sini kemudian keseret lagi ya sudah itulah. Oke.